لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersama di acara Apa Kabar An-Nur bersama Erwin Parolai. Dan tema kita untuk hari ini yakni mengenal lebih dekat dengan Aqsa. Ya, dan sekarang kita sudah bersama dengan CEO PT An-Nur Ma'arif, Haji Bunyamin Yapid LCMH. Oke, Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan ya, seperti tema kita untuk hari ini Pak Haji, bahwa kita akan mengenal lebih dekat dengan Aqsa. Dan mungkin bisa sedikit dijelaskan gambaran situasi dan kondisi Gaza di Palestina seperti apa sih Pak Haji? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, terima kasih teman-teman media dan sahabat An-Nur dan sahabat para pecinta Aqsa di mana saja berada. Berbicara tentang Aqsa, ini lembaran yang sangat banyak saya kira. Sehingga kita di An-Nur itu kan, kita ada namanya Napaktilas Negeri Para Nabi yang mengunjungi Aqsa. Jadi terakhir kita kunjungin Aqsa itu kemarin bulan 1 2020 sebelum Covid. Masih ada grup kami. Dan biasa juga kami lebaran Idul Adha di sana. Grup kami lebaran Idul Adha dan Ramadan di sana. Jadi kalau kita bawa grup ke sana sampai sekarang saya belum pernah bawa grup ke jalur Gaza. Karena jalur Gaza termasuk kurang aman untuk para peziarah. Jadi yang kita masuki di situ hanya Yerusalem, Hebron, sama Bethlehem, dan Jericho. Paling kita cuma di situ saja. Sampai juga kadang kita ke Ramallah. Kalau ada peserta kami yang minta untuk dibawa ke pemakaman Yasir Arafat. Jadi di Gaza itu kan yang kita lihat sekarang termasuk konflik ya, masuk konflik di mana Hamas yang meluncurkan roket-roketnya ke daerah Israel. Jadi begini, jadi kalau kita mau masuk Palestina itu, kalau kita lihat tahun sebelumnya, kalau kita masuk Aqsa itu kita akan melihat ada di situ perjanjian Umayyah namanya. Pada saat kunci Aqsa diserahkan ke Khalifah Umar. Di situ salah satu poin perjanjiannya semua bisa tinggal, baik orang Yahudi, orang Islam dan Nasrani bisa tinggal tanpa melakukan peperangan. Nah, justru kalau kita lihat langsung, kalau kita datang ke Aqsa itu, beberapa pemukiman itu sudah diambil oleh orang-orang Yahudi. Dan ini kan memang penempatan Israel ke Palestina itu sebenarnya kan hemat saya itu politik. Kemudian dikait-kaitkanlah dengan ideologi sebuah keyakinan bahwa Palestina ini bagian daripada tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, Ardul Maut. Tapi awalnya sih sebenarnya kalau kita lihat sejarah itu adanya Israel di situ itu awalnya politik. Karena bagaimana mengumpulkan orang-orang Yahudi yang ada di Eropa, yang ada di Italia, kawasan Eropa lah, bagaimana mengumpulkan orang-orang Yahudi ini dalam suatu negara.
Jadi pernah melihat ke daerah Afrika, tapi orang-orang menolak. Kemudian ke Argentina, orang-orang menolak. Nah, kemudian ke daerah Syam, membuka sebuah negara. Nah, waktu itu kan masih di bawah pemerintahan Turki Utsmani. Mereka ingin membayar atau membelilah tanah yang di daerah sekitar situ. Tapi orang-orang Islam di Aqsa itu, dia tidak ingin menukar tanah Aqsa ini, tanah Palestina ini dengan uang, karena mereka mempertahankan itu dengan nyawa. Tidak mungkin mau dibeli dengan uang. Nah, mereka melihat orang-orang yang mau membuat perkampungan Yahudi ini, oh ternyata susah. Tapi dikait-kaitkanlah bagaimana tanah yang dijanjikan Tuhan menurutnya, Ardul Ma'ud. Inilah Syam. Jadi kalau kita lihat itu, bendera Israel itu kan satu di atas, itu kan melambangkan, garis di atas itu melambangkan sungai Efrat. Di bawah itu sungai Nil. Jadi itu bagian daripada, menurutnya, bagian daripada tanah yang dijanjikan menurutnya. Nah, nanti kan pada saat runtuhnya Turki Utsmani, kemudian pecah Perang Dunia Pertama, kemudian tahun 1948 itu kalau kita lihat barulah Israel berdiri sebuah negara. Ya, itu di daerah tanah Palestina. Jadi kalau kita lihat itu beberapa daerah yang ada di Palestina itu sudah hampir dikuasai semua oleh Israel. Jadi kalau kita lihat bahwa saya lihat dengan waktu saya berkunjung ke sana, sering saya melihatnya, saya masuk ke perkampungan Yahudi itu, Masya Allah. Dan masih banyak perumahan-perumahan di sana masih kosong. Jadi orang-orang Yahudi yang ada di Eropa itu dimasukin semua untuk tinggal di sana. Sampai kalau kita masuk Yerusalem itu kan Yerusalem sudah masuk daerah kekuasaan Israel, bukan di bawah daerah Palestina lagi. Jadi orang-orang Palestina sendiri yang tinggal di luar Yerusalem, yang mau masuk ke Yerusalem itu harus ada surat izin dari pemerintah otoritas Israel. Kecuali orang Palestina yang sudah berada di Yerusalem sendiri. Nah, di situ ada checkpoint, di situ kan sudah ditembok besar. Jadi kalau kita sebagai peziarah di situ boleh masuk, karena visa kita visa turis, bisa masuk ke Yerusalem. Nah, kalau kita lihat itu hanya yang di luar sana itu, kalau kita ke Yerusalem itu sering orang-orang kaya bercerita bahwa itu dulu rumahnya orang Muslim. Kemudian orang Yahudi langsung merampasnya. Di daerah yang jauh-jauh dari Aqsa itu sudah banyak yang dimiliki oleh orang Yahudi. Dan menurut orang-orang Yerusalem, dia merampas gitu, mengambil saja. Jadi yang kalau kita lihat di media-media itu kan hanya pertempuran Gaza saja. Padahal ada beberapa hal di Yerusalem itu kan mungkin ya tidak kita ketahui. Ya, jadi kalau misalnya kan Ramadan ini sebenarnya itu sebenarnya bukan peperangan di Masjidil Aqsa, itu hanya bentrok aja antara tentara Palestina dan orang-orang yang ada di Masjid Aqsa. Jadi begitu cintanya orang Palestina itu terhadap Aqsa. Ada teman saya yang orang Palestina yang sudah tinggal di luar negeri, yang sudah bagus ekonominya di luar negeri. Dia memilih tinggalkan pekerjaannya di luar negeri, kemudian dia kembali ke Aqsa. Menurutnya apa gunanya saya hidup di negara orang dengan kemewahan yang ada, sementara tanah saya Palestina diambil orang. Maka dia kembali ke Palestina.
Jadi begitu cintanya orang-orang Palestina. Menurut saya mengatakan bahwa orang-orang di Palestina itu perasaan takutnya sudah tidak ada. Jadi pernah suatu ketika itu saya pergi sholat subuh. Pertama kali saya menginjakkan kaki di Aqsa mungkin tahun 2015-an, 2000, ya sekitar situ. Saya dari sholat subuh berjalan kembali ke hotel. Di tengah jalan saya melihat anak-anak sekolah yang biasa kita lihat di TV kan, melempar batu tentara-tentara Israel itu. Saya tanya anak-anak itu, kamu sekolah? Iya. Di situ kan banyak tentara-tentara Israel tuh, daerah sekitar situ. Karena mereka menganggapkan kekuasaan Israel, Yerusalem ini kekuasaan mereka, di bawah kekuasaan Israel. Jadi tentara Israel itu banyak situ, dengan mobil-mobil pansernya dan mobil senjatanya lengkap semua. Saya tanya anak-anak di situ, kamu takut nggak sama tentara Israel? Tidak. Jadi anak-anak ini sudah hilang rasa takutnya. Nah ini yang luar biasa kan? Yang luar biasa kalau sudah hilang rasa takut kan? Itu yang ditakuti. Saya kira yang ditakuti orang-orang Yahudi karena orang-orang Palestina itu sudah tidak ada rasa takutnya. Sebagai bentuk kecintanya kepada negerinya. Memang sudah tidak ada rasa takutnya. Jadi jangan heran kalau kita lihat di TV itu anak-anak melempari tentara Israel. Memang sudah tidak ada rasa takutnya. Itu yang saya salutkan. Biasanya kan anak-anak kita kan masih takut sama hantu. Di rumahnya saja masih takut. Di rumah saja kalau gelap-gelap sedikit takut. Berarti perasaan takutnya ini tinggi sekali. Nah, kalau anak-anak Palestina itu perasaan takutnya sudah nggak ada. Ini kan menurut saya ini kan pemberian Tuhan yang luar biasa. Rasa takutnya sudah tidak ada. Ibarat file dalam itu kan sudah tidak ada rasa takutnya. Ini kan yang ditakuti sebenarnya. Nah, ya seperti kita ketahui Pak Haji bahwa di An-Nur sendiri kan memiliki halal tour. Yeah. Nah, seberapa menarik sih atau seberapa penting apa yang perlu dikunjungi, hal-hal yang menarik yang perlu dikunjungi mungkin di Palestina tersebut? Saya selalu katakan bahwa ayolah kita ke Aqsa, ayo kita ke Aqsa. Saya selalu mengajak orang-orang yang sudah menyatakan, dan bukan hanya saya kan, itu kan Rasulullah SAW dari 1400 tahun yang lalu sudah mengatakan bahwa salah satu tempat yang dianjurkan Rasulullah SAW untuk mengunjunginya kan itu adalah Aqsa. Nah, saya melihat ini ada mindset untuk membuat ketakutan di luar. Karena orang-orang Palestina itu kan sudah tidak ada rasa takutnya. Nah, karena konflik-konflik begini antara jalur Gaza itu jauh dari situ. Jadi kalau kita berkunjung sana tidak, itu masih aman kita. Nah, saya hanya melihat bahwa kita dihantui dengan ketakutan. Di luar sini kita dihantui dengan ketakutan. Karena kita punya rasa takut yang ya terlalu banyak mungkin rasa takutnya, ya ditambahlah di media dengan daerah konflik begini makin takutlah orang. Sementara anak-anak kecil di situ sudah hilang rasa takutnya. Nah, makanya saya selalu katakan, ayolah kita berkunjung ke Aqsa. Ayo kita berkunjung ke Aqsa. Kenapa? Dengan berkunjung ke Aqsa itu sangat membantu sekali orang di sana. Orang membantu di sana. Kenapa misalnya tokoh-tokoh Islam di situ, tokoh-tokoh Muslim Palestina, siapa yang membeli kira-kira kalau bukan kita? Nah, jadi perputaran ekonomi ada. Jadi kalau kita masuk ke Palestina itu boleh dikata bahwa orang-orang Palestina itu terbantu dengan kedatangan kita, semangatnya kembali, ya kan? Semangatnya dengan melihat orang-orang Muslim, kemudian ekonominya masih jalan dengan toko oleh-olehnya misalnya, dengan toko orang Palestina, gitu kan? Nah, itu terbantu. Nah, saya melihat media-media ini membuat orang-orang itu takut di luar supaya tidak mengunjungi Aqsa. Dengan ketakutan yang berlebihan nanti itu, orang tidak mengunjungi lagi Aqsa, sehingga
boleh dikata bahwa nggak lupa orang Aqsa. Nggak lupa orang Aqsa berarti sudah tidak ada lagi. Sudah leluasa lah mereka yang tadinya boleh dikata hanya numpang daerah Syam itu, daerah Palestina itu, kemudian mengambil daerah-daerah semua sampai sudah hampir habis. Paling cuma daerah Gaza, Ramallah, Hebron masih daerah Palestina. Tapi Hebron kan sedikit lagi mungkin akan diambil lagi karena di situ kan tempatnya Nabi Ibrahim dulu, sampai makamnya juga di situ. Ya, sehingga saya melihat Hebron ini ya kalau kita masih bisa berkunjung sana, kalau ada turis atau pengunjung masih bisa berkunjung daerah Hebron, meskipun Hebron itu masjidnya dibagi dua, ada untuk Nasrani Yahudi, ada untuk Muslim. Tapi di situ penjagaannya juga ketat kita kalau masuk, karena dijaga oleh tentara-tentara Israel. Makanya kalau kita lihat secara kasat mata, kalau kita berkunjung situ, ini daerah Hebron ini di bawah kekuasaan Israel atau masih di bawah kekuasaan Palestina. Jadi kalau kita perjalanan dari Yerusalem ke Hebron, itu kita sedih sekali melihat orang-orang penduduk Palestina itu, mana ada kayak tower sniper Israel situ, sniper orang Israel, tentara Israel situ. Jadi orang-orang Palestina yang ada di daerah situ itu semua terkontrol oleh sniper. Bisa saja mereka ditembaki di kebun-kebunnya, dan itu tidak terlihat dan tidak terangkat media. Tapi bagi ya kita kan, kepercayaan kita umat Muslim ya masih ada kehidupan walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi akhirat jauh lebih bagus daripada dunia ini. Dan itulah yang ditanamkan oleh orang-orang Palestina. Jadi mungkin kita sedih melihatnya, tapi dia nikmati. Dia nikmati bagaimana mereka dikucilkan, bagaimana mereka andai mereka tidak cinta betul itu tanah Palestina, dia sudah pergi. Ekonominya terjepit, kehidupannya terisolasi, terancam dengan sniper. Di jalan semua tentara-tentara Israel itu lengkap semua anti pelurunya. Yang kita herankan, kenapa kalau kita jalan situ kan, tentara-tentara Israel itu semua lengkap semua dengan baju anti pelurunya. Kalau kita mau pikir, siapa yang mau tembak kalian? Palestina kan tidak punya senjata kan? Kenapa pakai anti peluru begitu kan? Berarti dia punya rasa ketakutan yang tinggi. Ini yang kalau saya katakan kita sebenarnya menang. Kenapa? Mereka sangat takut luar biasa, sementara orang Palestina nggak ada ketakutan sedikit pun. Orang Palestina anak kecil aja pakai batu, kenapa justru pakai alat anti peluru? Kan siapa yang mau tembak kalian? Terlalu takut kan? Nah, makanya saya katakan kalau saya lihat berita begitu, saya bilang saya masih luar biasa orang-orang Palestina itu sebenarnya. Yang menarik lagi buat saya di sini Pak Haji, artinya apa saja sih daerah-daerah yang mungkin dalam wisata religi Aqsa ini yang dikunjungi, artinya menarik untuk dikunjungi dalam wisata halal tour ini? Bagus sekali sebenarnya. Jadi yang kalau khusus jemaah Nur ya, atau para pecinta Aqsa, yang belum cinta Aqsa, mari kita cinta Aqsa. Kalau terbuka nanti ini, mari kita berkunjung. Buat apa kita simpan uang terus kalau kita nggak berkunjung ke Aqsa? Ya itu sejarah luar biasa di situ. Karena kalau kita masih mau masuk Aqsa kan itu masih otoritas Israel. Kita harus dapat visa Israel. Masih otoritasnya negara Israel. Nah,
saya selalu katakan, ayo kita berkunjung ke Aqsa. Karena tempat selama kita dapat visa, insya Allah kita aman. Yang bisa dikunjungi di situ, Pak Haji? Termasuk kan Masjid Aqsa. Kita kan Masjid Aqsa, kemudian kita ke Bethlehem, kemudian mana lagi? Hebron. Makam Yasser Arafat. Gitu. Yasser Arafat enggak kita ke sana, Ramallah. Kecuali kalau ada permintaan khusus kita bisa ngantar ke daerah Ramallah. Selama kita melihat bahwa itu daerah situ aman, kita masih bisa berkunjung di situ, tapi kita hindarilah konflik-konflik kayak ke jalur Gaza. Saya tidak pernah bawa tamu ke jalur Gaza karena di situ memang kan rawan konflik di situ. Tapi kalau misalnya daerah Yerusalem tidak terlalu. Saya katakan kembali bahwa insiden yang Ramadan di Masjid Aqsa itu bukan peperangan, itu hanya bentrokan saja, dan itu bentrokan itu sudah sering terjadi sebenarnya. Karena kalau kita mau masuk Masjid Aqsa itu kan pintunya tidak terbuka 24 jam, hanya waktu-waktu sholat saja, dan waktu sholat itu ada tentara Israel yang menjaga. Ada tentara Israel yang menjaga di situ, tentara Israel banyak. Jadi kalau mereka mau tembaki kita di situ, tapi saya juga justru merasa tidak takut juga. Tidak merasa takut juga. Kenapa? Ya mungkin sudah menganggap biasa. Dan itu kalau kita berada di situ, kalau misalnya itu hari Jumat itu full itu orang-orang yang datang itu berdatangan semua. Yang saya salut sama orang-orang Palestina itu, mereka sudah terisolasi, mereka sudah dikucilkan, mereka sudah tersisa dari ekonomi, tapi masih saja cinta dengan Palestina itu, sangat cinta dengan negaranya, luar biasa. Jadi dengan keberadaan orang-orang Palestina yang sangat mencintai Ardul Muqaddas itu, Al-Quds itu membantu kita sebenarnya. Kalau istilahnya Prof. Umar Hashim, mantan rektor Azhar, dia katakan la salamata bidunil Quds, tidak akan tenang dunia ini tanpa Quds. Artinya itu kan bagian daripada kiblat umat Islam. Jadi jangan terbawa kita bahwa kita tidak ada hubungan dengan Palestina. Oh tidak. Jangan terbawa kita bahwa Palestina itu bukan urusan kita. Bukan seperti itu. Ini persoalan sebuah keyakinan. Bahwa penempatan Israel awalnya itu bukan sebuah keyakinan, itu hanya politik. Itu hanya politik saja, kemudian dikait-kaitkan dengan sebuah ideologi keyakinan. Kalau kita memang kan dari awal, itu kan kiblatnya umat muslim di situ awalnya. Nah, saya kira seperti itu. Jadi di An-Nur Halal Tour ini, untuk spesial ini saya selalu menghimbau kepada seluruh sahabat An-Nur, pecinta Aqsa, mari kita mengunjungi Aqsa lagi. Tidak ada kata lain, selama Aqsa masih terbuka, kita mengunjungi Aqsa, dan tidak terlalu banyak kok biayanya. Kita bisa masuk Yordan, kita langsung bisa ke Tel Aviv, masuk langsung Tel Aviv. Selama ini kita masuk Yordan atau masuk lewat Mesir. Jangan kita dihantui dengan rasa-rasa ketakutan di luar. Terlalu berlebihan kalau kita selalu takut. Anak-anak kecil aja yang tidak takut di sana, masa kita mau takut? Oke, baik Pak Haji. Yang terakhir dan mungkin paling penting bahwa dari segi keamanan dan bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa daerah konflik ini dan rute mungkin wisata halal tour ini tidak saling berdampingan, atau dari segi keamanan seperti apa Pak? Intinya yang penting kita sudah dapat visa, itu kan sudah ada jaminan kita aman. Sebenarnya kita jaminan jadi aman kita. Jadi saya rasa kita aman selama kita keluar visa. Yang keluarkan kan juga otoritas Israel. Tapi memang kan kalau kita lihat sejarah, orang Yahudi itu memang selalu membangkang, sampai nabi-nabinya pun dibunuh, sampai menyalahi aturan. Kalau dari perjanjian Umayyah itu kan tidak boleh ada konflik sebenarnya, semua bisa tinggal. Yahudi, Islam, Nasrani, dan tidak boleh ada. Justru mereka yang melanggar perjanjian itu, ya itulah ciri khasnya, menjadi sebuah ciri khas ke orang Yahudi yang selalu ingkar terhadap sebuah perjanjian. Jadi visa kita sebenarnya aman. Selama kita dapat visa harusnya aman, dan kita terlindungi. Kita terlindungi selama sudah masuk ke situ. Itu
kita sudah terlindungi. Artinya kapan ada hal-hal yang tidak diinginkan, itu kan pasti dunia bisa mengecam Israel. Karena kita ini adalah turis, kita ini adalah pengunjung. Kita datang bukan untuk sebuah kepentingan perang, kita sebuah kepentingan kecuali hanya untuk turisme, hanya untuk peziarah saja. Dan kita terlindungi. Saya kira seperti itu. Nah, harapannya Pak Haji untuk kondisi Palestina, Aqsa dan Gaza ke depan dan juga halal tur ke depan seperti apa Pak Haji? Saya rasa ini kan hari ini kan sudah gencatan senjata antara Hamas dengan Israel. Ya meskipun ada kepentingan politik di situ, kita tidak berbicara kepentingan politik antara Hamas, Fatah dan Israel. Saya hanya katakan bahwa kondisi seperti ini biasa, ya, ini biasa. Jadi ini hanya sementara saja. Jadi bahkan ada ungkapan mengatakan kalau sudah ini damai, itu sudah tanda-tanda sudah mau kiamat, sudah akhir zaman. Jadi bagi saya selalu berharap kalau misalnya terjadi telah terbuka kembali wisata ke Aqsa, ayo kita ke Aqsa. Mumpung kita masih mampu, mumpung kita masih sehat, mumpung Aqsa masih terbuka, mari kita berkunjung ke Aqsa. Hanya jangan kita termakan isu dengan ketakutan-ketakutan yang berlebihan melalui media. Insya Allah di sana kita aman, insya Allah. Ya, baik Pak Haji, terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Oke. Ya, demikian perbincangan menarik kami ini terkait dengan mengenal lebih dekat dengan Aqsa untuk edisi Apa Kabar An-Nur untuk kali ini. Baik, terima kasih atas kebersamaannya. Saya Erwin Parolai, undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك